Ini adalah kisah keluarga Pak Yogi dan Ibu Ratna. Mereka baru pindah untuk menempati tempat tinggal barunya. Pak Rizik adalah seorang warga yang tinggal di perumahan tersebut. Dia berprofesi sebagai guru ngaji panggilan. Kediaman Pak Rizik tidak jauh dengan rumah Pak Yogi dan Bu Ratna yang baru hanya berjarak 4 rumah dari rumahnya, bisa dibilang tetanggaan gitu. Sebagai keluarga yang terpandang, pendidikan agama dan pendidikan sekolah sangat diutamakan dalam keluarga Bu Ratna. Baik guru les private setiap mata pelajaran dipanggil untuk mengajar anak-anaknya di rumah. Semua itu dilakukan untuk masa depan dan kesuksesan anak-anaknya. Bu Ratna ini mempunyai 2 anak, mereka bernama Rani dan Dito. Abis kurang ajar itu bu orang, pas ibu bungkuk suapin dedek Dito, matanya jelalatan lihat celah Gunung Bromo di balik daster ibu. Hahaha, masih ada aja ya yang genit dan demen liatin ibu padahal ibu kan udah tua, umur aja udah hampir 50 tahun, kata Bu Ratna sembari tertawa. Pokoknya ibu hati-hati ya, soalnya di lingkungan ini cowoknya genit-genit, ucap Rani terhadap ibunya. Iya anakku sayang, Bu Ratna menjawab sambil tersenyum. Memang benar meskipun sudah berumur 49 tahun, kecantikan Bu Ratna semakin hari semakin memancar. Perawakan yang tinggi dan langsing, kulit kencang kuning langsat, perut rata sedikit lemak, melon yang besar dan terlihat segar, alis mata yang tebal, bola mata dengan bulu mata yang lentik dan bibir manis yang merah merona. Di mana semua itu dipercantik dengan jilbab yang dikenakannya. Ditambah sikapnya yang ramah, ceria dan murah senyum menambah kecantikannya seseorang yang bernama Bu Ratna. Anaknya Rani juga sangat cantik, dengan pipi tembem, kulit putih dan berkacamata yang dapat membius setiap laki-laki yang memandangnya. Bagaikan apel jatuh tidak jauh dari pohonnya, itulah kata pepatahnya. Laki-laki akan selalu ingin dekat dengannya apalagi dengan ibunya. Pak Rizik pun selalu cari perhatian di keluarga Bu Ratna. Dengannya selalu membantunya bila ada kesusahan. Sampailah ia mendapat kepercayaan untuk mengajar anaknya sebagai guru ngaji les private anaknya yang bernama Dito, tanpa mengetahui latar belakangnya Pak Rizik tersebut. Di balik kesan alimnya di depan keluarga Bu Ratna, sebenarnya ia adalah orang yang tidak disukai di kampung halamannya. Ia adalah sosok pemarah, peminum dan genit atau C4 bul ke semua wanita. Di kampung asalnya ia pernah diusir karena jadi tersangka kasus C4 bul terhadap santriwati di sana, dan dipenjara selama 5 tahun. Semenjak Bu Ratna tinggal di perumahan ini, Pak Rizik tiada henti-hentinya memperhatikan kemolekan anaknya dan tentunya juga ibunya yang sudah matang dan cantik. Dito emang lagi lucu-lucunya karena masih umur 5 tahun. Saat sudah selesai mengajar Dito mengaji, Pak Rizik pun bergegas pulang. Sambil melangkah dalam hati berkata mana lagi enak-enaknya memandang wajahnya waktu udah sore aja. Besok harus atur strategi nih. Pak Rizik yang berumur 63 tahun pun kesal, di setiap perjalanan menuju rumahnya ia menendang apapun yang ada di depannya. Wajahnya yang sudah keriput kini sedang cemberut menambah buruk rupa dirinya. Hari pun berganti, keesokan harinya ia pun melangkahkan kakinya ke rumah Bu Ratna sambil bersiul dan bernyanyi. Betapa senangnya Pak Rizik. Sesampainya di sana Pak Rizik mulai mengajari Dodi untuk mengaji. Dengan ditemani Bu Ratna yang terus menemani. Pas Bu Ratna pergi ingin membuatkan kopi. Tak ingin kehilangan momen Pak Rizik secara diam-diam foto bokongnya Bu Ratna. Dan saat kancing baju Bu Ratna ada yang terlepas ia pun tak melewatkan momen saat Gunung Bromo-nya terlihat. Ternyata Pak Rizik hobi mengoleksi foto-foto wanita cantik. Kali ini adalah Bu Ratna sebagai targetnya. Saat di rumah Pak Rizik melihat-lihat koleksinya dan berkata dalam hati, "Duh cantik dan manisnya kau Ratna."
Pasti enak dan mantap kalau kikuk-kikuk sama Ratna. Rasanya pasti uhui-uhui nih. Besok aku harus atur strategi gimana si Ratna bisa aku ajak kikuk-kikuk blehoy-blehoy. Aku harus bisa dan pasti bisa. Esok harinya, Pak Rizik berangkat untuk mengajar Dito mengaji. Sambil berjalan Pak Rizik melihat foto-foto Bu Ratna yang dia ambil secara diam-diam. Karena tidak memperhatikan jalan, saat menyeberang Pak Rizik tidak melihat ada motor di sebelah kirinya dan brak, Pak Rizik pun tertabrak dan terjatuh. Bu Ratna yang melihatnya segera datang untuk membantu dan membangunkannya. Diajaknya Pak Rizik masuk ke dalam rumahnya untuk diobati. Saat Bu Ratna sedang mengambil obat tiba-tiba Pak Rizik masuk ke dalam kamar Bu Ratna dan berbaring di sana. Bu Ratna yang melihatnya pun dalam hatinya sangat marah sekali. Tapi takut kualat karena Pak Rizik lebih tua darinya, ia hanya ngedumel dalam hati. Bu Ratna pun mengobati Pak Rizik dan berkata aku tetesin obatnya ke yang luka ya Pak. Pak Rizik pun sambil menjawab iya Bu. Aduh Bu Ratna perih Bu pelan-pelan Bu tetesin obatnya. Matanya yang jelalatan dengan sorot mata yang tajam terus memandang gitar Spanyol dan bukit Bu Ratna yang aduhai asoy geboy. Setelah diobati Bu Ratna pun mengantarkan Pak Rizik pulang dan menyuruhnya istirahat dan libur mengaji dan berkata semoga cepat sembuh ya Pak. Dengan senyuman genit Pak Rizik menjawabnya. Beberapa hari kemudian adalah hari-hari yang ditunggu Dito untuk mengaji. Dengan bersiul-siul Dito menyiapkan buku Iqra 4-nya. Tak lupa Dito menyiapkan kotak pensil bergambar superhero kesukaannya. Semua sudah tertata rapi dan sudah siap untuk mengaji. Suara bel pun berbunyi. Kring kring kring. Ratna segera membuka pintu. Pak Rizik pun tersenyum seram. Mengaji pun akhirnya berlangsung. Sudah 30 menit Pak Rizik mengajar Dito mengaji. Pria tua itu gusar dan dilanda kebosanan, bukan karena mengajar Dito yang lucu dan banyak oceh. Dito emang anak yang lucu dan menggemaskan, namun ia lebih tertarik pada ibunya yang cantik aduhai asoy giboy blaem-blaem. Ratna saat itu berpakaian kebaya putih dan berjilbab karena saat itu akan segera pergi kondangan setelah Dito mengaji. Dengan penampilan seperti itu membuat Pak Rizik yang melihatnya semakin menggebu-gebu ingin mencicipinya. Bukitnya loh. Dalam hati sambil mengawasi Bu Ratna dari ruang depan. Setan memang pandai membisikkan pada anak Adam. Pak Rizik pun sudah bertegangan tinggi 1000 volt. Di rumah hanya ada Ratna dan Dito. Kesempatan seperti ini pasti akan dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Pak Rizik. Ratna sedang membenarkan lipstiknya dan jilbabnya yang sedikit kurang rapi. Saat melihat di cermin, ia kaget karena Pak Rizik sudah ada di dalam kamarnya dan menatapnya dengan tajam. Seakan seperti binatang buas yang akan menerkam. Pak Rizik berkata ada minyak kayu putih Bu, kaki saya sakit Bu. Saat Bu Ratna memberikannya ia pun langsung smackdown Bu Ratna hingga terjatuh di atas tempat yang empuk. Semakin berontak semakin keras pula cekatan Pak Rizik. Jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak. Kumohon jangan Pak, nanti aku teriak nih. Hingga akhirnya Bu Ratna pun menyerah oleh kekuatan tegangan tinggi 1000 voltnya Pak Rizik. Kikuk-kikuk pun akhirnya selesai. Bu Ratna pun berkata ini yang pertama dan yang terakhir ya Pak. Aku gak mau kejadian ini terulang lagi. Pak Rizik pun menjawab dengan senyum seramnya. Oh tidak bisa, ini baru permulaannya dan masih panjang episodenya. Akhirnya mereka beres-beres dan Pak Rizik pun berangkat pulang. Pak Rizik pun semakin hari semakin gesit dan agresif. Sore itu Bu Ratna pun sedang menyapu halaman rumahnya. Pak Rizik sambil memandang dari kejauhan melihat kiri kanan sambil mengawasi keadaan di sekelilingnya. Saat dirasa situasi aman dan kondusif,
Pak Rizik pun menghampiri Bu Ratna dan langsung masuk ke dalam rumah. Bu Ratna berpura-pura ingin melihat Dito. Saat masuk ke dalam rumah ternyata Dito pun sedang tertidur pulas. Pak Rudi pun duduk di sofa sambil memandang Bu Ratna yang sedang menyapu. Setelah selesai menyapu, Bu Ratna pun masuk ke dalam rumah dengan cemas dan takut, membayangkan apa yang akan terjadi. Saat masuk ke dalam rumah, Pak Rizik pun berbisik, "Ayo manis kita kikuk-kikuk yuk. Ayo bohai blaem-blaem." Pak Rudi pun langsung membopongnya dan membawanya ke Pulau Kapuk. "Jangan Pak, jangan Pak, jangan Pak. Bapak jahat, Bapak jahat." Dengan kekuatan dan tegangan yang 1000 volt, kikuk-kikuk pun kembali terjadi. Enaknya, leganya rasanya, plong jiwa raganya Pak Rizik setelah selesai adu panconya dengan Bu Ratna. Adegan demi adegan itu pun sudah berminggu-minggu lamanya sering terjadi. Bu Ratna pun semakin hari semakin takut kalau nanti terbongkar suaminya pasti akan hancur lebur keluarganya. Akhirnya Bu Ratna pun bercerita kepada Pak Yogi suaminya kalau dia tidak betah tinggal di rumah barunya ini. Ia beralasan di perumahan sini sepi lingkungannya dan jenuh dan suntuk. Akhirnya Pak Yogi menjual rumahnya dan pindah ke rumah berikutnya. Bu Ratna pun dalam hati senang bukan main, karena penderitaannya kini sudah berakhir, dan berdoa di rumah selanjutnya tidak bertemu dengan seseorang seperti Pak Rizik. Dan kisah ini pun berakhir. Sekian dan terima kasih.